Hai semua, jadi ini adalah segmen terakhir dari video tutorial scalping untuk pemula. Jadi sebelumnya aku sudah bikin 3 tutorial video juga, itu untuk para pemula. Jadi dari yang level 1, level 2, level 3. Dan di video kali ini adalah yang level keempat. Oke, jadi di video kali ini aku nggak akan bicara banyak lagi tentang teknis. Aku akan bicara lebih banyak tentang strategi. Bagaimana kita bisa meminimalisir kehilangan ataupun loss dalam scalping dan juga memaksimalkan keuntungannya. Untuk kalian yang ketinggalan untuk video tutorial scalping dari level 1 sampai level 3, itu kalian silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun request tutorial tertentu, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kami juga punya grup diskusi untuk investasi, seputar investasi. Itu kalian bisa temukan di link yang ada di kolom deskripsi. Tutorial scalping untuk level 4. Ini akan aku bagi jadi 4 poin seperti biasa. Jadi yang pertama itu bagaimana kita memilih koin-koin yang bagus untuk kita. Yang kedua itu bagaimana melakukan money management. Yang ketiga adalah kita akan menggunakan beberapa indikator tentunya. Jadi di video kemarin kita sudah belajar tentang Bollinger Band, kemudian MACD, terus stokastik, dan juga sekarang kita akan tambah satu dengan support dan juga resisten. Tapi untuk support dan resistennya kita akan menggunakan Fibonacci supaya lebih mudah. Dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi ataupun menentukan tindakan kita bila skenario terburuk terjadi, bila tidak sesuai dengan analisa apa yang harus kita lakukan. Oke, yuk kita mulai langsung di poin yang pertama, yaitu bagaimana cara kita bisa memilih koin yang bagus. Kalau di beberapa video terakhir itu aku cenderung lebih menyarankan untuk bermain lebih aman. Kita pilih yang top 20 koin di Coin Market Cap. Itu kalau di video yang terakhir ini kita bisa mulai untuk lebih bebas lagi memilih koin-koin yang kita suka. Tapi saranku sih kalian tetap juga mempertimbangkan keamanan kalian. Jadi kalau kalian adalah tipe trader yang ingin bermain aman, itu kalian bisa pilih tetap yang 20 koin tertinggi di Coin Market Caps. Tapi kalau kalian adalah tipe yang suka risiko, itu silakan kalian temukan untuk koin-koin yang punya peluang naik lebih tinggi. Sekarang silakan masuk ke browser kalian. Kalian ketik untuk Coin Market Cap. Linknya juga aku taruh di kolom deskripsi. Oke, ini adalah Coin Market Cap. Silakan kalian bisa setting untuk tanggalnya. Kemudian keywordnya kalau kalian punya, di sini aku pakai exchange-nya aja, aku ganti jadi aku pakai yang Binance. Jadi sebenarnya aku pakai yang toko kripto, tapi di sini mungkin tidak terdaftar. Tapi nggak apa-apa pakai yang Binance aja karena Binance dan toko kripto juga koinnya mirip-mirip meskipun toko kripto nggak selengkap Binance. Tapi nggak apa-apa, ini exchange-nya aku pakai yang Binance. Terus oke, langsung aku klik yang pencarian. Jadi akan langsung ditampilkan untuk koin-koin yang punya event di tanggal 13 Agustus 2021. Yang pertama itu ada REV. Jadi REV Finance, yang kedua ada Cake, terus ada apa ini? BUSD yang listing di Indodax dan juga Bakery Swap listing di Indodax. Itu aja. Di bawahnya ada berita-berita tentunya. Silakan teman-teman bisa baca berita-berita yang lain. Oke, di sini ada beberapa koin yang mungkin aku tertarik, yaitu Kick dan juga Rev. Jadi langsung aja kalau sudah yakin kita dengan kedua koin ini, kita masuk ke Trading View. Sekarang kita coba lihat bagaimana prospek ke depannya. Di sini aku coba ketik yang Kick USDT. Oke, Kick USDT. Aku tambahkan bookmark lagi, itu ada Rev USDT. Jadi teman-teman bisa pilih aja salah satu dari koin ini yang ingin kalian lakukan scalping. Jadi inilah tujuannya kita bisa memasukkan mereka itu ke dalam sebuah watchlist. Jadi kita bisa tahu dengan cara menganalisa satu persatu tentunya sebelum kita melakukan scalping. Koin-koin mana saja yang memang punya peluang lebih baik. Nah, selain dari event tadi, kita juga bisa tahu koin-koin yang baik untuk kita miliki, yaitu dari posisinya itu yang ada di support. Jadi selalu beli koin yang ada di support karena cenderung punya
kesempatan naik yang lebih tinggi. Nah, kalau kalian yang baru pemula dalam trading, titik support itu adalah titik lantai yang mana kita bisa beli di sana, dan juga titik resisten itu adalah titik langit-langit di mana mungkin pergerakan koin itu akan ditahan di titik resisten itu. Sehingga di sana adalah kesempatan kita untuk melakukan jual. Nah, aku sudah pernah bahas untuk support dan resisten di video yang ini. Silahkan kalian juga bisa ikuti untuk segmen analisa teknikal untuk pemula. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Poin yang kedua tentunya adalah money management. Ini aku sudah sering bilang kalau kita dalam melakukan trading itu jangan pakai yang namanya hutang. Jangan pakai uang sekolah, jangan pakai uang untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Jadi teman-teman harus sisihkan mungkin berapa persen yang bisa kalian gunakan untuk trading. Jangan all in, selalu diversifikasi aset kalian. Jangan kalian punya misalkan tabungan 50 juta, semuanya kalian masukkan ke kripto. Silahkan kalian sisihkan mungkin maksimal 10% dari total aset kalian. Karena bagaimanapun juga cryptocurrency itu punya resiko yang sangat besar. Takutnya kalau ada berita buruk seperti kemarin, Bitcoin anjlok sampai 50%, itu kalian bisa nangis-nangis. Jadi sebelum kita berspekulasi terlalu tinggi, berangan-angan terlalu tinggi, sebaiknya batasi untuk peluang kehilangan uang kalian. Dan poin yang berikutnya itu jangan all in, jangan membeli sebuah koin dalam satu waktu dengan kapasitas ataupun dengan volume yang tinggi. Jadi kalian bisa cicil sedikit demi sedikit. Oke, langsung aja kita coba analisa untuk Cake. Di depan layar kalian ini adalah untuk grafik dari Cake. Nah, Cake sekarang lagi uptrend, sudah uptrend sejak lama. Dia pergerakannya mengikuti juga dengan pergerakan dari Bitcoin. Sekarang kita coba untuk lihat support dan resistennya. Silahkan klik yang ini, kemudian masuk ke Fibonacci retracement. Teman-teman bisa hubungkan untuk swing high ke swing low. Jadi swing high-nya kita anggap di sini. Jadi swing high itu maksudnya adalah titik tertinggi dalam sebuah periode. Kemudian juga swing low itu adalah titik terendah dari sebuah periode. Oke, aku pakai yang ini dan kita lihat kalau di titik support itu adalah titik pantul ya, jadi titik yang ada di dasar, dan juga titik support itu akan menjadi resisten juga ketika sebuah pergerakan itu turun, dan juga titik resisten bisa menjadi support ketika memang pergerakannya itu lagi uptrend. Jadi garis-garis ini adalah support dan juga resisten. Kita bisa gunakan ini untuk melihat dan juga memprediksi sampai mana kira-kira pergerakan naik ataupun turun sebuah koin. Sekarang kita aktifkan untuk indikatornya juga. Teman-teman bisa klik yang indikator dan juga ketikkan misalkan MACD. Kalau teman-teman yang sudah ditambahkan ke favorit, itu kalian bisa klik yang bintang itu. Dan kalian tinggal aktifkan untuk Bollinger Band, Relative Strength Index atau RSI, Stochastic, dan volume. Itu terserah kalian. Di sini aku pakainya yang RSI, kemudian MACD dan juga Bollinger Band. Teman-teman itu cukup sih sebenarnya pakai yang Bollinger Band, kemudian MACD dan juga Stochastic. Oke, sambil explore, di sini kita langsung aja coba untuk perbesar. Nah, di sini pergerakan dari Cake itu sudah di atas ya. Jadi ini menandakan bahwa kita semestinya sudah pasang open posisi sell. Jadi seperti yang aku bilang, kalau aku nggak akan bahas tentang teknikal lagi, ini kita lebih bahas tentang strateginya. Jadi teman-teman tahu kalau tempat kita untuk membeli itu adalah ketika pergerakan chart itu melewati garis Bollinger Band yang ini. Jadi dia kebetulan ada di supportnya. Ini menarik banget sih. Dia ada di support, terus kita harusnya buy di sana. Jadi kita bisa sell, asumsi sellnya kita adalah dia berada di 100% ini. Jadi coba aku lihat untuk time frame yang 5 menitnya. Teman-teman juga bisa atur ke time frame tergantung kalian mau trading yang jangka pendek. Kalau tradingnya itu cepat banget, itu kalian bisa pakai yang time frame 1 menit. Kalau yang mungkin kalian pengen yang lebih lama, itu bisa pakai yang 5 menit atau 15 menit. Itu terserah kalian. Nah, kalau dilihat dari MACD-nya di sini dia akan naik. Jadi kalau dilihat dari RSI-nya juga, oke, dia sudah di atas sih ini. Nah, jadi target price-nya ini ada di 20.53.
Oke, jadi poinnya itu adalah kita tetap harus membeli sebuah koin itu di titik supportnya. Ini akan membuat kita terhindar, mengurangi risiko kita itu dari risiko mungkin kena dam ataupun longsor yang tiba-tiba. Karena bagaimanapun juga titik support ini adalah titik di mana sebuah pergerakan koin akan ditahan untuk turun lebih dalam lagi. Gitu pula dengan titik resisten, di mana titik resisten ini adalah sebuah garis ataupun area yang juga merupakan titik di mana sebuah pergerakan akan ditahan untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi di sana adalah kesempatan kita untuk melakukan sell. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, bagaimana bila skenario terburuk itu terjadi. Nah, teman-teman kalau sudah ngikutin video aku dari awal, itu kalian pasti sudah dapat poinnya, yaitu kita beli di support dan juga jual di resisten. Ini akan mencegah kita dari kerugian yang lebih besar. Tapi meskipun begitu, ada kalanya memang jika analisa kita itu salah ataupun keliru. Nah, bila kalian tidak membeli sebuah koin yang punya fundamental baik, itu ada baiknya kalau analisa kalian salah, langsung sell ketika dia sudah turun dari support, dari garis supportnya. Tapi misalkan kalau kalian beli koin dengan fundamental yang baik seperti Bitcoin yang sudah terbukti, kalau misalkan dia turun dari supportnya, itu masih ada kemungkinan kalian untuk melakukan analisa lebih jauh, kira-kira seberapa dalam dia akan turun. Dan juga kalau kalian masih yakin dia akan naik, bisa kalian lakukan average down. Jadi baik kalian melakukan cut loss ataupun kalian average down, itu sama-sama punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung kalian sukanya yang mana. Jadi poin dari video kali ini itu lebih kepada bagaimana kita mengatur strategi, menjaga modal kita supaya tetap utuh. Setidaknya kita tidak loss banyak. Karena dalam trading bukan tentang seberapa besar keuntungan kita, tapi seberapa besar selisih yang kita dapatkan dari keuntungan tersebut. Jadi alih-alih kita mencari keuntungan yang besar dalam satu waktu, itu lebih baik kita mencari keuntungan yang kecil tapi konsisten. Setiap hari kita konsisten profit. Nah, bila mana kalian sudah merasa konsisten untuk mendapatkan profit saat scalping, itu kalian mulai bisa untuk patok target kalian setiap hari atau setiap hari kalian melakukan trading. Contohnya yang paling realistis itu adalah target profit 1% aja setiap hari. Jadi misalkan kalian punya modal 1 juta rupiah, jadi kalian pasang target itu profit cukup 10.000 setiap hari. Nah, bila kalian sudah merasa lebih jago lagi, kalian bisa naikkan menjadi 2, 3, ataupun 5% setiap harinya. Dan semoga apa yang aku bagikan di video-video di channel ini itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau kalian suka konten ini untuk klik like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian.